Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria kelahiran Bandung yang sama sekali tidak mempunyai latar belakang bisnis. Hendra Pratama, atau lebih banyak dikenal dengan nama Ole, adalah seorang musisi yang mencari uang dari panggung ke panggung. Beliau mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Dan untuk membuktikan bakatnya, beliau mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV nasional. Tetapi tereliminasi di 20 besar Indonesia. Akhirnya beliau pun melanjutkan karir bermusiknya dengan ngeband selama 5 tahun. Singkat cerita, beliau menjadi salah satu pengurus BEM di kampusnya. Dan dari sinilah beliau mengenal bisnis Tiens. Dengan modal yang ada dan dalam waktu singkat, beliau berhasil mendapatkan reward motor dan trip ke Singapura dan Malaysia. Selain itu, beliau juga sudah mendapatkan cash reward dan jalan-jalan ke luar negeri lebih dari 15 negara. Sekarang beliau sudah menikmati hasil dari perjuangannya. Kehidupannya berubah, memiliki kendaraan impian, sudah berhasil membangun rumah impian dan mempunyai banyak waktu untuk keluarganya. Selain itu, beliau juga banyak membantu puluhan rekan kerjanya. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Hendra Pratama. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini Anda semua sangat luar biasa. Sebelumnya saya kenalin diri dulu, nama saya Hendra Pratama. Saya asal dari Bandung, Bapak Ibu. Dan luar biasanya di masa COVID ini, saya memulai bisnis saya dari rumah dan alhamdulillah bisnisnya makin lancar ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mau saya sharingkan sama Anda. Saya selalu bilang Bapak Ibu, bisnis ini itu sama seperti kita mempunyai rumah Bapak Ibu ya. Jadi di dalam suatu bangunan itu ada yang namanya pondasi ya. Dan pondasi di bisnis ini itu adalah 7 langkah dan 7 kebiasaan. Jadi banyak orang yang bilang atau banyak orang yang bertanya, Pak, kenapa bisa secepat ini gitu ya. Jadi saya ini Bapak Ibu ini Tiens ini saya sudah masuk ke tahun hampir ke-7 saya, sudah jalan 7 tahun. Tapi saya waktu di awal saya bergabung, ini saya alhamdulillah banyak orang yang bilang saya ini begitu cepat. Jadi saya God Lion itu di 3 tahun lebih Bapak Ibu, hampir 4 tahun itu saya sudah break menjadi God Lion Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa. Dan apa rahasianya? Ya rahasianya ya 7 langkah dan 7 kebiasaan kita. Bahkan dengan 3 prinsip dasarnya. Jadi di awal banyak orang bertanya bagaimana caranya sukses untuk cepat. Sebetulnya mereka semua sudah tahu. Kita sudah diatur sama support system yang sangat luar biasa. Kita ada 7 langkahnya. Terus kebiasaan-kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Nah ini semua sudah tertera Bapak Ibu. Dan peraturannya ada 3 prinsip dasar dan lain-lain ya. Dan saya selalu yakin di satu yang namanya bangunan yang sangat megah itu ada tembok yang begitu banyak. Nah apa temboknya Bapak Ibu? Yaitu kegagalan. Jadi banyak orang berbicara sama saya, Pak, saya mau lakuin bisnis ini tapi saya takut gagal. Jangan takut gagal Bapak Ibu. Karena saya selalu yakin gagal itu pasti. Tapi saya selalu berpikir dari dulu Bapak Ibu, dari pertama kali saya join, yang namanya kegagalan itu sudah pasti. Dan saya selalu berpikir bahwa yang namanya orang sukses itu pasti harus gagal dulu. Dan saya selalu berpikir, ya kalau udah gagal, ya saya selalu yakin Tuhan itu pasti memberikan yang namanya pelangi di depan. Ya, nah dan selanjutnya saya selalu berpikir, saya selalu bilang sama distributor, ketika Anda ingin sukses di bisnis ini, saya harus berpikir dan harus memberikan jawaban, yaitu temukan nilainya. Ya, apa temukan nilainya Bapak Ibu? Nah, di sini saya memiliki poin-poinnya. Ya, saya selalu bilang, ya uang hanyalah bagian kecil daripada Tiens yang bisa membuat Anda bertahan. Jadi kalau misalnya cuma hanya karena uang, menurut saya Bapak Ibu itu bukan terlalu alasan Bapak Ibu. Karena banyak sekali nilai-nilai yang sangat luar biasa ketika kita sudah gabung di usaha ini. Ya, jadi harus menemukan nilainya. Apa sih nilainya? Anda ingin seperti apa sih? Bukan hanya karena uang, tapi di sini ada komunitas positifnya Bapak Ibu. Saya banyak banget distributor yang tadinya latar belakangnya bukan siapa-siapa, tapi sekarang menjadi sangat luar biasa. Ada orang yang distributor saya yang dulunya itu tukang buah gitu, yang dulunya juga gangster dan lain-lain. Mereka tadinya bukan siapa-siapa, tapi ketika masuk ke Tiens, bukan hanya uang yang mereka dapat, tapi nilai yang lain Bapak Ibu. Banyak orang yang berpikir ketika sudah masuk Tiens, yang berubah bukan hanya uang, tapi sikapnya berubah, sikap terhadap orang tua, sikap terhadap temannya, sikap terhadap keluarga dan lain-lain, itu semuanya berubah. Sikap terhadap agama Bapak Ibu. Jadi saya selalu bilang uang ini hanya bagian kecil.
Saya selalu yakin orang yang berusaha, orang yang tekun, orang yang fokus, ya pasti mendapatkan hasil. Dan luar biasanya di bisnis ini, Anda tinggal fokus saja, tinggal ikuti antrian saja, semuanya akan mendapatkan hasilnya Bapak Ibu. Dan yang kedua, temukan nilai yang bisa membuat Anda menyadari bahwa betapa berharganya tians di hidup Anda. Saya selalu bilang, kalau orang lain bertanya kepada saya, Pak Oleh, dulu kan Pak Oleh ini seorang musisi. Kenapa sekarang jadi berbalik ke dalam dunia tiens? Yang mungkin di awal saya pun tidak pernah berpikir kenapa saya ada di sini Bapak Ibu. Karena dulu tuh ya saya sama kayak Inul Daratista, jadi panggung ke panggung gitu. Jadi dari panggung ke panggung saya dibayar sama makanan, saya dibayar pakai uang, saya dibayar pakai voucher kafe dan lain-lain. Tapi luar biasanya pada saat itu memang kondisinya saya memang lagi butuh sekali uang, ya kan? Saya kondisinya lagi butuh banget karena dulu saya tuh kuliah itu saya alhamdulillah luar biasanya ya orang tua saya ini nggak mampu untuk membayar kuliah saya. Jadi saya berpikir kunci sukses itu adalah ada di dalam diri saya. Kunci sukses itu semua yang atur saya. Kalau Anda mau sukses, Anda tinggal tanya bukan sama apa Anda, tanya sama diri Anda sendiri. Jadi jangan sampai Bapak Ibu orang berpikir saya pengen sukses nih, saya seperti apa? Sepertinya simple. Anda tanya sama diri Anda sendiri, Anda mau nggak sukses? Anda mau dulu, insya Allah semuanya akan lancar Bapak Ibu. Jadi ya saya selalu berpikir, ya yuk tunjukkan dulu sama diri kita, why-nya tuh seperti apa. Nah poin yang kedua, ini bisnis saya ya. Ini bisnis saya, bukan bisnis orang lain Bapak Ibu ya. Ini poinnya boleh dibuka. Nah saya di sini selalu bilang, ada poin pertama yaitu full time versus full heart ya kan. Banyak banget distributor di jaringan saya itu yang berpikir, Pak saya sudah full time, tapi kenapa ya nggak ada hasilnya? Kenapa Bapak Ibu? Satu alasannya, karena dia tidak memainkan hati dia. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu bisnis ini tidak hanya sekedar untuk Anda full time saja, tapi Anda juga harus sepenuh hati Anda menjalankannya. Jadi kadang kalau sudah sepenuh hati, ya insya Allah dia semuanya akan tulus gitu. Kita tidak akan pernah merasa, oh saya sudah kerja keras tapi nggak ada hasil. Kita tidak akan pernah merasakan seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah ikhlas di awal. Jadi kalau kita sudah kerja keras maksimal, ya tinggal Tuhan yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia itu adalah cuma ikhtiar aja. Ya. Selanjutnya, carilah upline untuk mendapatkan visi bukan fisik. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Ini mumpung kita lagi ada di CP ini, di CP ini adalah tahapan awal. Setelah CP nanti Anda akan Royal, Anda akan Crown, akan ada Ambassador, akan ada Majesty. Ya, carilah upline untuk mendapatkan visi, bukan fisik. Nah, kebanyakan distributor zaman sekarang Bapak Ibu, apalagi ini jaringan saya kalau di Anda nggak ada Bapak Ibu ya. Itu banyaknya mencari upline itu bukan karena visinya, tapi fisiknya. Upline, tolong dong postingin, upline, tolong dong stokin tiket gitu ya. Aduh upline saya nggak bisa datang ke pertemuan nih karena hujan, tolong dong sediakan payung. Nah, jangan juga Bapak Ibu ya. Jadi upline itu Bapak Ibu, saya selalu percaya upline itu diciptakan oleh Tuhan itu untuk membentuk visi kita. Jadi kalau misalnya upline kita mendapatkan suatu hal, ya saya yakin kita selanjutnya. Saya terhadap Pak Julian selalu seperti itu. Jadi upline saya ini Pak Julian Bapak Ibu ya. Kebetulan saya sponsor aktifnya langsung Pak Julian ya. Jadi saya selalu berpikir ketika Pak Julian dapat mobil, ya saya selanjutnya. Ketika Pak Julian dapat trip ke luar negeri, saya selanjutnya Bapak Ibu. Tapi saya tidak pernah sedikit pun minta untuk berpikir, upline tolong dong kerjain apa yang harus saya kerjakan. Sebetulnya tidak Bapak Ibu. Di tahapan CP ini, Anda harus berpikir bahwa ini bisnis kita. Saya selalu berpikir CP ini adalah suatu biji yang suatu saat kita tanam, jadi biji ini akan melahirkan sebuah pohon. Ya kan? Semua Majesty Bapak Ibu itu diawali dari CP dulu. Nah, apalagi sekarang sudah banyak booming. Kita harus CP di minggu pertama. Bahkan ada yang berpikir, gimana caranya kita crown di minggu pertama gitu ya. Nah, jadi awalnya Bapak Ibu, semua karena kita melihat visi upline. Makanya Anda mulai saat ini, Anda harus berjanji dengan diri Anda, bagaimana caranya kita tidak melakukan atau menugaskan upline kita secara fisik, tapi secara visi Bapak Ibu ya. Next, nah libatkan hati dan Tuhan Anda untuk mengerjakan bisnis ini. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, saya selalu berpikir, banyak distributor zaman sekarang, baru punya uang 500.000, itu gayanya udah punya uang 1 miliar Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang tidak melibatkan Tuhan Bapak Ibu. Di awal kita berpikir kita berdoa sama Allah. Ya Allah, ketika saya punya uang 2 juta, saya janji saya pengen kasih uang sama ibu saya 1 juta. Tapi ketika Tuhan sudah berikan hal itu, Anda mungkin lupa, ya kan? Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi di awal niatan kita ini harus luas dulu.
luaskan niat Anda. Insya Allah kalau kita sudah libatkan, saya selalu percaya. Makanya banyak distributor di bawah saya, Bapak Ibu, itu saya membuat acara-acara, contoh kayak kita ada acara agamanya gitu kan, kita juga bagaimana caranya meminta pertolongan Tuhan secara luar biasa gitu kan, karena saya yakin Bapak Ibu kalau Anda sudah libatkan Tuhan dalam bisnis Anda, ini semua akan lancar-lancar aja. Nah, seperti sekarang bulan puasa, udah bulan puasa COVID, banyak orang berpikir bahwa aduh bisnis kita turun, kenapa? Karena COVID kita nggak bisa kemana-kemana lagi, kita dibatasi, kita nggak boleh gini. Tapi kalau misalnya Anda libatkan hati Anda, ini tidak ada alasan. Karena 1000 alasan untuk orang gagal, tapi 1000 cara untuk orang sukses, Bapak Ibu. Jadi saya selalu berpikir kalau misalnya kita sudah libatkan hati sama Tuhan kita, insya Allah semuanya akan lancar, Bapak Ibu. Jadi ya kerjakan bisnis ini secara hati ya Bapak Ibu ya. Dan carilah ultimate dream Anda. Ini yang paling penting. Saya selalu ingat ya. Pertama kali saya mendengarkan suatu netpi yaitu impian sikap dari Bapak Luis Tandean, Upline kita semua. Intinya, why? Kenapa kita harus bergerak di bisnis ini? Kenapa kita harus sukses di bisnis ini? Kalau misalnya Anda sudah tahu why-nya seperti apa, insya Allah Bapak Ibu semuanya akan lancar. Semua tergantung Anda. Upline Anda itu hanya konsultan yang akan mengarahkan Anda ke garis finish. Tapi saya selalu berpikir Bapak Ibu, kalau kitanya sudah mau, semuanya sudah pasti beres Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya saya selalu bilang sama downline saya, komunitas itu adalah imunitas. Jadi yang namanya komunitas itu imun kita ya kan. Kalau dalam corona ini kan imun kita harus bagus biar nggak kena COVID ya. Nah di bisnis ini juga ada Bapak Ibu orang-orang yang kena COVID ya, COVID-nya COVID omset gitu kan. Nah jadi orang yang terkena dampak kenapa bisnisnya turun, bisnisnya nggak bergerak ya karena mungkin dia menjauhi komunitas dia. Saya selalu berpikir lingkungan Anda itu mempengaruhi Anda. Ya, kalau lingkungan Anda tukang sampah, ya Anda akan bau sampah. Kalau lingkungan Anda pegawai pasar, ya Anda juga akan bau pasar, Bapak Ibu. Tapi kalau lingkungan Anda diamond, insya Allah Bapak Ibu, lingkungan Anda aja udah diamond. Ya pasti Anda akan menjadi diamond selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, di sini ada tulisan gajah versus semut. Ya, banyak orang bilang, kalau gajah versus semut, menangnya yang mana? Banyak yang bilang, ya menang semut lah. Kalau kita sweet juga kan, menangnya semut daripada gajah. Kadang-kadang itu nggak masuk logika sama otak kita Bapak Ibu. Tapi ternyata setelah saya ulik Bapak Ibu, memang betul gajah versus semut itu pasti semut yang menang. Kenapa? Karena semut berkoloni. Nah saya bilang sama downline saya, atau saya selalu bilang sama teman-teman saya gitu ya. Kalau kita mau sukses di dunia ini Bapak Ibu, di dunia bisnis ini, kita harus berkoloni. Karena yang main banyak, dia yang akan menang. Karena yang main rompukan, dia yang akan menang. Saya selalu bilang, bisnis ini sama seperti kita melihat gelas. Gelas ini adalah asetnya. Air adalah omsetnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau gedein omset, ya gedein juga gelasnya Bapak Ibu. Gimana caranya gedein omset? Gedein dulu orangnya. Karena kalau semakin banyak orang produktif di jaringan Anda, insya Allah omset juga akan besar. Yang kedua, pertemuan sebagai kunci membangun bisnis. Banyak orang, aduh Pak saya pengen sukses, tapi saya malas ke pertemuan. Nah itu udah salah Bapak Ibu. Pertemuan itu lagi-lagi kita bilang bahwa itu adalah komunitas kita. Komunitas sama dengan imunitas. Jadi kalau saya bilang di Tians itu, aduh ya Allah nggak ada susahnya lah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cuma hadir ke kantor itu cuma 1 hari. 1 harinya itu di mana? Ya di pertemuan. Ya, kalau kita terus-terusan ke pertemuan, kita akan belajar di sana, kita akan belajar dari orang sukses, kita akan belajar bagaimana caranya sukses secara cepat dari orang-orang yang tepat Bapak Ibu ya. Saya waktu pas lagi bintang 3 dulu Bapak Ibu ya. Saya melihat kenapa magic moment yang saya dapat adalah ketika saya melihat bintang 7 impact dan itu orang tua Bapak Ibu. Nama saya lupa dulu namanya siapa. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Saya aja yang tua bisa dan saya bilang, wah benar juga. Kalau misalnya yang tua aja bisa, apalagi saya yang muda gitu kan. Banyak yang bilang Bapak Ibu, saya banyak bilang ke downline saya. Kebetulan sekarang saya punya jaringan ini semuanya rata-rata ini 90% bahkan ini anak muda Bapak Ibu. Saya selalu bilang anak muda itu kan belum sakit pinggang. Anak muda itu kan belum migrain. Ya kan kalau misalnya yang sudah berumur kadang-kadang kita gerak sedikit sakit pinggang dan lain-lain. Kalau misalnya Anda masih muda, Anda harus gaspol Bapak Ibu, ya. Pertemuan adalah kuncinya. Semakin banyak Anda bawa orang ke pertemuan, insya Allah omset Anda juga semakin besar. Hukumnya probabilitas Bapak Ibu. Ketika kita pengen bintang 8, saya selalu bilang sama downline saya, sama kayak kita ngelempar dadu. Kalau kita ngelempar dadu itu sekali kocok angka 4, tugas kita adalah tinggal lempar lagi Bapak Ibu.
Semakin Anda terus melempar, saya yakin angka 6 itu akan datang. Sama seperti bisnis ini. Anda lakukan terus presentasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Anda terus presentasi, saya percaya kok pasti ada bintang 8. Makanya saya selalu bilang, upline saya pernah bilang dulu, kalau aja di jidat manusia itu ada bintang 8, semuanya sudah tahu dia harus kerja sama siapa. Tapi kan kenyataannya kita nggak tahu yang mana bintang 8 kita, yang mana crown kita, yang mana majesty kita. Kita nggak pernah tahu. Tugas kita adalah ya tinggal ikhtiar aja terus Bapak Ibu. Kalau kita ikhtiar terus, insya Allah kita akan mendapatkan majesty kita Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, buat visi tim, jangan visi pribadi. Kebanyakan orang-orang yang gagal itu melakukan visi pribadi. Aduh, saya pengen crown. Ketika ketemu downline, yang ditanya bukan orang tuanya dulu, bukan basa-basi dulu, tapi dia langsung tanya, Pak, apa kabar? Baik Pak. Gimana omset? Langsung tanya omset Bapak Ibu. Kalau saya berpikir Bapak Ibu, yuk kita jalin dulu chemistry-nya, feel-nya dulu. Kita ketemu sama downline, kita tanya bagaimana sekarang keadaan di rumah. Kenapa sih kamu pengen sukses? Iya Pak, saya pengen bantu banget orang tua saya. Orang tua saya pengen banget baju lebaran tuh dibeliin saya. Nah tugas kita langsung set goal. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan Bapak Ibu. Dan saya selalu berpikir, kalau Anda ingin menjadi majesty, Anda harus mempunyai visi tim. Jangan visi Anda pribadi. Bagaimana cara Anda? Gini, Pak saya sudah lama di bisnis ini tapi saya nggak keren-keren. Ya saya cuma tanya sama Anda, sejauh mana Anda bergaul sama jalur pertama Anda? Sedekat apa Anda bergaul dengan royal jalur kedua Anda? Sejauh mana Anda dekat sama orang yang mau Anda bantu? Kadang-kadang kita terbalik Bapak Ibu, kita pengen dibantu tapi kita nggak mau bantu dia. Ya, tugas Anda adalah yuk kita buat visi tim. Wah kita harus pertemuan nih. Pertemuan saya harus 100. Bukan. Tapi bikin sama grup. Gimana caranya? Anda masing-masing punya pertemuan 100. Ya, makanya saya selalu sehari ini yang saya lakukan adalah saya kan karena pandemik seperti ini saya pecah siapa aja yang online, siapa aja yang pertemuan offline gitu kan. Di Bandung ini sudah mulai bisa pertemuan tapi dibatas Bapak Ibu. Jadi tugas kita sebagai leader adalah ya pecah pertemuan itu. Home meeting ke home meeting, bahkan saya setiap seminggu sekali membuat home meeting serentak. Ya, home meeting serentaknya ya bebas. Dia misalnya home meeting bawa 5 orang, tapi kalau yang home meetingnya ada 100 orang, ya 5 kali 100 Bapak Ibu. Insya Allah kalau misalnya kita mainin visi tim, ya kita yakin omsetnya juga akan omset bareng-bareng dan itu akan besar Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya perkuat good team player. Nah ini hal yang banyak orang kesandung. Ini dalam artian dia sudah kerja keras tapi dia kesandung batu kecil, dia akan gagal. Ya kenapa? Karena dia tidak berkuat good team player dia. Ya, banyak orang di pertemuan itu di awal bukan mikirin globalnya dulu, tapi dia mikirin bagaimana caranya adu gengsinya dulu, ya kan? Jadi kalau saya berpikir Bapak Ibu, good team player ini sangat penting, ya. Dulu saya masih ingat ketika Pak Julian bilang, suatu saat kita bisa pertemuan, bisa buga lagi. Bisa buga itu kurang lebih kita pertemuan 4.000 orang. Dan kami sebagai downline-nya itu semua ngeheng Bapak Ibu. Dan Pak Julian bilang, ya kalau dikerjain bareng-bareng, insya Allah kita semua bisa. Dan alhamdulillah Bapak Ibu kejadian. Ya, kita ngumpul di Sabuga banyak banget Bapak Ibu. Bahkan kita juga sewa Gor Citra itu kan lebih besar daripada Sabuga. Ini sangat luar biasa. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita punya visi grup tadi. Ya, karena good team player kita ini saling memikirkan satu sama lain. Kalau ada VS, semuanya datang subuh-subuh itu beresin meja, beresin kursi. Kita nggak mau IO yang beresin, biar kita yang beresin. Kenapa? Biar kerasa chemistry good team playernya Bapak Ibu. Ketika semua undangan sudah masuk, kita semua good team playernya menangis Bapak Ibu. Kita seakan-akan nggak percaya, kok bisa ya kita buat pertemuan seperti ini. Itulah keajaiban good team player Bapak Ibu. Ya, next. Nah di sini ada poin lagi, penghasilan versus aset, ya kan? Saya selalu bilang penghasilan versus aset. Ini beda, hal yang berbeda ya. Kalau aset itu kalau kita tinggalkan, dia akan bergerak sendiri. Tapi kalau penghasilan, nah ini sama kayak gini. Ada downline yang bilang, Pak, saya ini harus jualan atau harus bangun jaringan. Itu bukan pilihan Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tadi bilang, gelas adalah asetnya, omset adalah airnya Bapak Ibu. Ya, makanya saya selalu bilang, ya dua-duanya penting. Coba Bapak Ibu bayangkan. Saya selalu bilang, ketika saya prospecting, ya tugas di bisnis ini itu cuma 2. Ya, kalau saya kan sekarang lebih ke jualan Bapak Ibu ya, marketing online gitu kan. Saya cuma bilang, kita cuma 2 nih tugasnya. Cuma jualan sama ajak orang buat jualan.
Ketika Anda sudah bisa jualan, Anda ajak orang buat jualan. Pak, kalau misalnya saya jualan doang bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Cuman perbandingannya seperti ini. Ada manusia yang melangkah, jualan, ajak orang buat jual. Jual, ajak, jual, ajak, jual, ajak. Nah, ketika kita cuma jual tanpa ajak, ya mungkin tidak akan sebesar orang yang jual ajak, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya bisnis ini pilihan. Anda mau jualan saja boleh, Anda mau konsumsi produk saja boleh, atau Anda mau lebih luar biasa, ya Anda juga kembangkan jaringannya, ya kan? Bangun mental pengusaha, jangan mental pedagang. Kadang-kadang kalau kita punya mental pedagang, segalanya dihitung, ya kan? Dihitung Bapak Ibu, kadang-kadang kita pertemuan dihitung sudah 1 tahun berapa kali minggu nih. Wah, udah rugi banget kita. Tapi Anda tidak pernah sadari bonus Anda terus meningkat gitu kan. Nah, jadi saya selalu bilang sama dosen saya, jangan pernah sekali-kali hitung-hitungan sama Tiansi. Kenapa? Karena Tiansi akan hitung-hitungan juga sama Anda, ya kan? Nah, itu luar biasa bahaya tuh. Ya, next, selling bisa memberikan income, tapi network bisa memberikan aset. Nah, banyak orang terjebak. Saya punya Bapak Ibu distributor yang cuma selling aja. Disuruh kembangin network, aduh Pak, saya nggak bisa karena saya malu belum ada hasil. Loh, ketika dia selling, dia sudah mendapatkan income Bapak Ibu. Tapi terkadang ya kita malu, ya kan? Apalagi sekarang lagi booming ya. Apa tuh di berita tuh, kalau Anda kaya gitu kan, Anda langsung disangka ngepet gitu kan. Wah, itu bahaya tuh. Itu bahaya banget tuh. Ini luar biasa, makanya benar kata Pak Abdi tuh, ayo bangun kita kesuksesan kita tuh sampai apa? Sampai tetangga kita bilang kalau kita tuh ngepet Bapak Ibu ya. Nah, di bisnis ini kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita cuma selling doang, ya kita cuma dapat marginnya doang. Tapi kalau kita network, waduh luar biasa. 1 menjual 1000, beda dengan 1000 menjual 1, ya kan? Kalau 1000 orang menjual satu produk, dengan 1 orang menjual 1 produk, itu beda hasilnya Bapak Ibu. Jadi saya selalu bilang, dari sekarang saya selalu bilang sama tim saya semua, yang paling banyak dia yang akan menang. Yang pertemuannya paling banyak dia yang akan menang. Yang membuat CPD lebih banyak dia yang akan menang, ya kan? Dan saya yakin ketika semuanya sudah menjadi network, ini luar biasa. Saya lahir di Tiansi itu di Bandung, tapi alhamdulillah sekarang saya punya di Purwakarta, saya punya di Tasik, saya punya di Ciamis, saya punya di Bogor, saya punya di Ciwidey. Maksudnya ini awalnya dari Bandung, tapi karena kita network semuanya bisa jalan Bapak Ibu, ya kan? Apalagi sekarang ada Zoom meeting seperti ini. Kita bisa ngomong kapanpun Bapak Ibu. Ya, jadi sudah tidak ada alasan lagi. Kalau misalnya Anda masih ada alasan, aduh Pak, tapi kan pandemik takut. Pakai masker bukan hanya di hidung gitu ya. Tapi semuka-muka Anda maskerin karena Anda takut gitu ya. Bapak Ibu, saya selalu percaya ini saya kemarin ngobrol sama Pak Abi. Ini luar biasa. Orang yang berani, dia yang akan menang. Ya kan? Banyak orang takut sama COVID. Tapi kalau sama miskin nggak takut. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Jadi kalau saya berpikir, ya kita waspada, kita harus benar-benar waspada dong. COVID ini kita benar-benar harus jaga jarak dan lain-lain. Tapi ada satu hal, chemistry dalam hidup kita. Ini triggernya ini harus kuat Bapak Ibu. Jangan pernah ada yang menghalangi Anda. Kalau Anda pengen sukses, ya itu harus banget Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda suruh pilih, saya mau selling, saya mau pakai konsumsi produk, atau saya harus network. Itu semua harus jalan Bapak Ibu. Apalagi usernya juga jalan. Terus Anda punya 1000 downline, semua 1 botol Mooncort 1 bulan. Itu kebayang nggak omsetnya berapa? Ini luar biasa. Ya kan? Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Next. Nah, fokus pada PBO, jangan pada peringkat TIENS. Nah, inilah ya. Saya ini selalu bilang sama grup, tapi Anda silakan konsultasikan lagi sama upline Anda ya. Saya selalu bilang, jangan pernah fokus sama bintangnya, tapi fokuslah dengan PBO-nya. Makanya Bapak Ibu di era sekarang ya, saya selalu arahkan distributor saya bukan kejar bronze, bukan kejar silver, tapi yuk kita kejar CP. Dan kalau bisa CP-nya di minggu pertama. Ini luar biasa. Banyak orang kadang-kadang kejar target di minggu pertama. Aduh Pak, nggak nyampe CP, omsetnya baru 2000. Ya nggak apa-apa, kamu bisa bronze, gitu kan? Tapi kalau misalnya Pak, alhamdulillah saya minggu pertama sudah bisa CP. Wah, ini kalau udah minggu pertama CP ini udah cikal bakal di minggu akhir dia bisa jadi royal. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena dia sudah mengalami bahwa CP minggu pertama ini sangat penting. Bahkan sekarang di jaringan saya ini saya buat jadi buat gesekan gitu. Saya selalu buat grup yang memang orang-orang di CP minggu pertama ini masuk ke grup. Nanti ada challenge meeting sama siapa misalnya. Nah, jadi semua orang, semua distributor, mau yang baru, mau yang lama, semua mengejar bagaimana caranya saya bisa CP minggu pertama. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya berpikir, kalau misalnya kita fokus sama PBO, semua bintang dapat. Ya kan? Kalau kita fokus sama PBO, semua peringkat dapat Bapak Ibu. Sekarang, ya banyak, ya kemarin lah kata Pak Rocky, Bandung, semua leader Bandung, semua sudah turun ke bawah. Tandanya, Anda sudah tidak ada alasan untuk tidak fight Bapak Ibu, ya kan?
kita akan bikin bukan Bandung Lautan Api Bapak Ibu, tapi kita akan buat Bandung Lautan Majesty. Itu kan luar biasa. Jadi slogan-slogan itu udah Bandung Lautan Majesty Bapak Ibu. Jadi saya kadang-kadang melihat, kemarin saya ngisi di Tegal Bapak Ibu ya. Di Tegal ini selalu luar biasa banget nih. Jadi semua pada punya mobil dan semua di belakang mobilnya itu semua banyak stiker-stiker Majesty. Bahkan sekarang saya buat di grup saya, yuk kita buat yuk kaos I'm next Majesty misalnya. Nah kalau misalnya kita sudah alam bawah sadar kita sudah Majesty, Majesty, Majesty. Ini baru kemarin kejadian. Downline saya ya itu kaki ujung saya itu dia crown, ya kan? Ketika dia crown, dia bukan senang Bapak Ibu, tapi dia ngeluh, Pak, kenapa ya kok saya crown? Jadi crown itu udah kok kenapa kamu sedih di crown gitu kan? Ya karena semuanya pada bagus Pak, crownnya udah banyak Pak. Udah Majesty lebih keren Pak daripada crown gini-gini. Jadi kita sudah berhasil membuat bagaimana caranya crown itu udah menjadi CP. Jadi standarisasinya dinaikin Bapak Ibu. Bahkan sekarang kan kita juga banyak pertemuan-pertemuan bersyarat ya, contoh di Royal ya kan, di CP. Di pertemuan bersyarat CP ini kita dibumingin bagaimana caranya keluar dari ruangan ini Anda semua menjadi Royal. Ketika sudah masuk Royal, kita buat lagi pertemuan bersyarat Royal. Dari Royal, mereka harus menjadi Crown. Ketika menjadi Crown, mereka harus menjadi Ambassador bahkan Majesty. Jadi kita buat, Bapak Ibu, saya kadang-kadang bilang, nanti di Crown Class, kalau kamu pakai baju Crown, ya kamu sama kayak semut merah gitu. Jadi semuanya pada Crown kan? Tapi kalau yang pada pakai baju biru tuh, waduh, makan gak ngantri Bapak Ibu ya. Apalagi pakai baju ungu tuh, waduh duduknya di depan. Baju ungu itu apa ya? Baju Majesty. Jadi bagaimana caranya kita buat standarisasi crown ini untuk menjadi tingkatan paling rendah. Yuk kita bangun bagaimana caranya kita bisa Majesty gitu kan. Jadi kadang-kadang saya kalau setting goal sama downline itu langsung saya buat. Yuk kita buat peta crown. Ya kan? Kata siapa crown itu sulit Bapak Ibu? Crown itu hanya butuh 13 CP. Jadi kalau Anda sekarang bangun 4 orang di awal, 3 orang yang Anda tinggal bantu 3 orang untuk mencari 3 orang, itu menjadi CP dan semua bisa menjadi crown. Jadi tugas Anda menjadi crown itu hanya 13 CP. Sementara saya pikir CP itu kan 3.000 PV tuh. Kalau misalnya kita sebulan, berarti 3.000 PV dibagi 30 hari. Berapa PV yang harus Anda lakukan? Kalau Anda fokus sama 13 orang itu bangun menjadi CP, insya Allah Anda harus menjadi crown. Anda kan sudah tahu semua bonus crown itu berapa Bapak Ibu. Ya kan luar biasa. Lebaran jadilah kalau Anda bisa crown, bener nggak? Apalagi Ambassador, apalagi Majesty. Jadi mindsetnya dirubah dulu. Crown itu mudah, crown itu mudah, crown itu mudah. CP itu ya minggu pertama, Royal itu minggu kedua, crown itu minggu ketiga, Ambassador minggu keempat. Itu kan luar biasa. Itu banyak banget tuh hashtag anak muda zaman sekarang. Crown minggu pertama, Royal minggu kedua, crown minggu ketiga, Ambassador minggu keempat. Itu luar biasa, ya kan? Next Pak. Jadilah CP sejati bukan CP pada TMS. Nah ini yang tadi saya bahas ya. Banyak orang, saya selalu bilang gini, tapi silakan konsultasi lagi sama upline Anda ya. Kalau saya ini agak keras Bapak Ibu. Saya selalu bilang kalau orang yang CP-nya itu cuma 1,6 setengah, itu namanya CP banci itu Bapak Ibu, ya kan? Saya yakin lah kalau Anda sekarang nggak ada tuh CP banci. Kucuk cuma modal 650 PV Anda jadi CP. Yang 2.600 itu siapa? Downline, ya kan? Nah itu namanya CP banci Bapak Ibu. Jadilah CP sejati. Kalau CP sejati, dia punya personal sales 3.000 Bapak Ibu. Bahkan downline-nya juga semua punya personal sales 3.000. Jadi makanya saya selalu bilang, 3.000 PV itu adalah standarisasi Anda di TNS. Kalau 3.000 PV aja Anda enggak, berarti Anda enggak kerja. Udahlah, jangan banyak alasan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda sudah 3.000 PV aja Anda sudah tidak, ya bagaimana caranya downline bisa 3.000 PV? Karena Andanya juga sudah tidak 3.000 PV Bapak Ibu. Ya, jadi penjualan pribadi itu sangat penting. Ya kan? Jadilah CP sejati bukan CP pada TMIS. Nah, bukan TMIS sekarang Viser Bapak Ibu ya. Nah, aset terpenting adalah diri kita sendiri. Segeralah bangun kualitas diri. Saya selalu percaya orang yang membangun kualitas diri ini adalah namanya hukum katup Bapak Ibu. Kalau katup kita bagus, insya Allah omsetnya juga pasti bagus. Kalau sikap kita bagus, itu insya Allah bisnisnya juga bagus. Bisnis ini menurut saya all about sikap. Kalau sikap Anda positif, sikap Anda terhadap pertemuan, sikap Anda terhadap stok tiket, sikap Anda terhadap setting goal Anda mau kejar apa bulan ini. Nah itu semua sikap. Kalau sikap Anda positif, saya percaya Bapak Ibu, Anda akan menjadi orang yang positif. Jadi bangunlah kualitas diri Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya, ini saya mau kasih gambaran Bapak Ibu ya. Kalau kita fokus sama PBO, aduh subhanallah Bapak Ibu, saya nggak pernah berpikir hidup saya seberubah ini.
Yang dari dulu saya disuapin sama Pak Julian yaitu PBO. Saya selalu diributin. Saya akan sangat sedih ketika PBO saya mungkin CP. Saya akan sangat sedih kalau misalnya PBO saya royal. Dikala orang lain semua PBO-nya naik Bapak Ibu. Makanya kalau misalnya hari ini saya nggak majesty, aduh itu udah kiamat 12 Bapak Ibu. Karena Pak Julian udah selalu tanya tuh, apa PBO ini bulan ini? Ini kalau misalnya PBO-nya ambasador aja, aduh saya berarti nggak kerja keras nih. Bagaimana caranya di tahap Gold Lion ini minimal ya majesty itu sudah di tangan. Bukan lagi alasan kalau Anda sudah punya 4 kaki terus Anda tidak bisa majesty. Tugas Anda tinggal apa? Fokus. Nah, buruh dari fokus Bapak Ibu ya, hasil dari fokus ya Anda lihat sendiri di layar ya. Alhamdulillah sekarang saya jalan-jalan ke luar negeri, aduh luar biasa ya. Dulu saya Bapak Ibu, saya nggak pernah, saya pertama kali lihat pesawat itu minta uang. Jadi karena ibu saya bilang kalau ada pesawat kamu minta uang. Kalau ada pesawat minta uang gitu kan. Padahal demi Allah nggak akan kedengeran tuh di pesawat Bapak Ibu ya. Tapi ya saya selalu berpikir kenapa ibu saya bilang kalau misalnya ada pesawat minta uang. Ya di orang-orang yang naik pesawat itu rata-rata semua punya uang Bapak Ibu. Ketika saya pertama kali naik pesawat itu ke Malaysia Singapura itu 4 bulan saya jalan di sini. Saya langsung dapat Singapura Malaysia. 4 bulan. 4 bulan itu saya langsung dapat Singapura Malaysia gratis dan saya langsung dapat motor gratis. Itu ayah saya kan pertamanya kan dia benar-benar nolak tuh. Apaan? Kamu mau mobil apa? Yang penting kamu kuliah. Kalau kamu sudah lulus kuliah mau mobil apa papa kasih? Saya bilang, papa juga nggak punya mobil gitu kan. Jadi tugas saya adalah membuktikan. Waduh Bapak Ibu kalau Anda tahu dulu waktu pas saya pertama kali mulai sama Pak Julian, Pak Diar tuh. Itu dihinanya satu kampus Bapak Ibu. Wah awas tuh ada MLM lewat. MLM masuk langsung mampus. Masuk langsung mulut lawan mulut gitu kan. Ini nih orang yang susahin orang tua. Tapi kita Bapak Ibu selalu percaya. Pada saat itu kita berpikir, kita lihat siapa yang menang. Kita lihat di akhir, ente di mana, gua di mana. Ya kan? Karena saya yakin semakin mereka hina, ada hina, yes. Tapi luar biasa ketika kita ke luar negeri, Bapak Ibu luar biasa. Ya, ketika kita masuk ke luar negeri itu luar biasa. Di Instagram kita banyak yang love, banyak yang like, terus dia ngechat gitu kan. Itu gimana caranya? Gitu kan dulu aja. Ketika kita belum dapat apa-apa, waduh menghinanya luar biasa. Tapi ketika kita sudah dapat, aduh kita butuh hinaan Bapak Ibu ya. Ini ada saya di Korea sama istri gitu ya. Saya ke Spanyol, ke Turki gitu ya. Terus saya juga bisa alhamdulillah memberangkatkan orang tua saya umroh Bapak Ibu. Ini luar biasa. Saya nggak pernah ngebayangin Bapak Ibu. Dulu kalau saya masih panggung ke panggung, mungkin ya luar biasa. Dulu waktu saya ngeband Bapak Ibu, saya dapat itu sekali manggung, itu 6 juta sampai 7 juta. 7 juta sekali manggung. Tapi dibagi 15. Ya kan? Dibagi basis, dibagi keyboardis, dibagi saxophone. Aduh, kesayanya ya cuma 700.000 gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah luar biasa ya. Saya dari dulu pengen ikut jadi artis Bapak Ibu, saya ikut idol. Saya ikut ajang pencari bakat yang lain. Gara-gara saya pengen jadi artis. Tapi ternyata jadi artis itu mudah. Anda fokus PBO, Anda jadi artis di Tiens Bapak Ibu. Wes, itu luar biasa tuh. Ya kan? Sekarang kalau saya seminar, Pak Ole, foto dong. Oh, ayo gitu kan. Karena saya dulu pengen jadi artis Bapak Ibu ya kan. Jadi ya luar biasa. Kadang menjadi inspirasi orang lain itu jauh lebih berharga daripada uang. Ya kan? Dan ini juga saya waktu itu dapat cash reward 10.000 dan bukan saya aja tapi saya bantu juga downline saya untuk mendapatkan cash reward 5.000. Ini luar biasa. Jadi kadang-kadang, dulu Bapak Ibu saya pakai motor butut. Ya kan saya selalu bilang kan, banyak orang hari ini itu kalau hujan itu berubah jadi Power Ranger. Anda lihat nggak? Wow, kalau hujan tuh ada Power Ranger merah, kuning, hijau, pakai jas hujan tuh Bapak Ibu, pakai motor plek gitu kan. Tapi sekarang ketika pakai mobil, semakin hujan, semakin mesra Bapak Ibu. Aduh, Anda punya pacar Anda gitu kan. Pas mau ganti personeling, kepegang. Aduh, malu banget nih kepegang. Terus kata pacar Anda, lanjut gitu kan. Ya Allah. Ini kalau udah pakai mobil, Bapak Ibu, muka itu nomor berapa Bapak Ibu. Tapi kalau onta apa yang kita pakai, kita mau mukanya kayak apa, tapi kalau kita pakai Pajero Sport, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, ini luar biasa. Ini pencapaian ke luar negeri saya. Dan sekarang, boleh di next lagi Pak. Dulu saya pakai motor, sekarang saya pakai mobil Bapak Ibu. Alhamdulillah, Tiansi merubah saya. Ini mobil ketiga saya Bapak Ibu. Pertama, join di Tiansi, saya beli mobil Avanza. Yang kedua, saya dapat mobil Niaga, saya beli upgrade Avanza saya jadi Honda XR-V Bapak Ibu. Ya. Dan sekarang Allah tahu kenapa saya badannya besar, masa pakai mobilnya yang kecil gitu ya. Allah lihat, Pak Ole kalau pakai motor bannya gembos terus gitu ya.
Karena saya selalu yakin ketika ban saya bocor, itu pasti akan pecah jadi ban 4. Dan sekarang Bapak Ibu, aduh, ini namanya mobil saya ini si gagah Bapak Ibu ya. Si gagah gempita ya kan. Ini luar biasa, kalau mau ke mall kemanapun, waduh dihargai Bapak Ibu. Beda kalau kita pakai mobil yang lain, ya kan. Dan ini kalau Anda colek, ini waduh wanginya spirulina Bapak Ibu, ya kan. Ini luar biasa. Saya beli mobil ini hampir setengah miliar waktu itu ya. Dan alhamdulillah ini saya sekarang lagi luar biasa senang banget Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, Allah bersama orang berjuang ya, Allah bersama orang-orang yang fokus. Ini saya baru beli rumah, alhamdulillah harganya 2,9 M, ini di Sumarekon Bandung. Wes, luar biasa. Ya, dulu kosan saya Bapak Ibu, kosan saya ini benar-benar berapa kali berapa Bapak Ibu. Saya sama Pak Julian sama Pak Dian, tapi sekarang kami sudah punya rumah M-an, alhamdulillah. Kenapa? Berkat kita fokus di PBO kita. Berkat kita fokus di Tiansi, berkat kita believe, kita yakin bahwa Tiansi akan merubah hidup kita. Saya tahu dulu kita seperti apa, tapi saya yakin di garis finish kita akan semua berubah. Begitupun dengan Anda. Hari ini Anda mungkin masih tidak punya motor, Anda mungkin masih berjuang pakai angkot gitu ya. Sabar aja Bapak Ibu. Kenapa sabar? Karena saya yakin Allah lihat orang berjuang. Allah lihat Anda sekarang setiap hari hujan-hujanan. Ketika bulan puasa Anda harus bangun pagi, Anda ketemu prospekan Anda. Tenang Bapak Ibu. Allah anggap kok kerjaan Anda. Saya yakin orang yang bergerak, dia akan mendapatkan hasil. Ya, sama seperti lagu cicak-cicak di dinding Bapak Ibu. Kita kalau tahu sama-sama lagu cicak-cicak di dinding, lagunya kan cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, Anda lihat cicak pun ikhtiar kok, diam-diam merayap Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kunci sukses di bisnis ini adalah ya Anda bergerak aja. Kalau Anda sudah bergerak, saya yakin Anda pasti akan dapat apa yang Anda inginkan. Tapi kalau kita cuma diem, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak bergerak, ya kita dapat apa Bapak Ibu? Jadi kalaupun memang Anda nggak bisa berlari, Anda boleh merangkak Bapak Ibu. Kalaupun Anda nggak bisa merangkak, mungkin Anda boleh jalan Bapak Ibu. Kalau Anda nggak bisa jalan Bapak Ibu, Anda boleh misalnya ngerondang gitu. Yang penting saya gerak, yang penting saya ikhtiar, yang penting saya bisa dapat apa yang saya dapat Bapak Ibu. Dan saya selalu yakin orang yang bergerak, orang yang fokus, dia pasti dapat apapun Bapak Ibu. Jadi saya selalu berpikir ya kalau saya bisa, Anda semua pasti bisa. Kalau saya bisa, Anda semua pasti bisa. Saya tunggu Pajero Anda. Saya tunggu rumah miliaran Anda. Kalau kami bisa Bapak Ibu, kami siapa dulu? Kami bukan siapa-siapa. Kami bukan orang yang sukses. Kami bukan latar belakang orang yang punya notabene bisnis itu harus Bapak Ibu. Tapi kami yang gak punya notabene apapun, kami bisa seperti ini karena kami nurut sama upline kami, kami nurut sama pengundang kami teachable sama mereka. Kata upline kita A, kita lakukan A+. Kata upline kita B, kita lakukan B+ Bapak Ibu. Jangan lakukan C, D, E, F, G Bapak Ibu. Anda lakukan terus, insya Allah Anda akan sama seperti upline Anda. Ya, boleh di next Pak. Nah, yang terakhir berkumpullah dengan para juara. Bapak Ibu, jadikan peringkat CP ini adalah peringkat CP terakhir Anda. Berikan peringkat CP ini adalah CP yang selalu membuat Anda bertumbuh. Jadikan peringkat CP ini adalah CP terakhir Anda di bulan ini. Karena saya yakin orang-orang yang sudah masuk CP, dia akan bertumbuh menjadi royal, akan bertumbuh menjadi crown, akan bertumbuh menjadi ambassador, bahkan akan bertumbuh menjadi majesty. Bapak Ibu sekalian, ingat pertemuan yang paling penting adalah pertemuan bersyarat. Jadi lakukanlah, kejarlah pertemuan bersyarat di grup Anda. Apapun itu, pertemuan bersyarat harus tembus. Karena semua ilmu ada di pertemuan bersyarat. Kalau Anda ingin bertumbuh, Anda datang ke pertemuan bersyarat. Pertemuan OP setiap minggu, itu bukan untuk Anda. Itu untuk orang-orang baru. Itu adalah showingnya perusahaan kita. Tugas kita adalah sebagai distributor inti. Itu menjadi orang yang tembus di pertemuan bersyarat Bapak Ibu. Ya. Terakhir dari saya Bapak Ibu. Ya, hadiah bagi para pemenang. Itu ada reward ya kan. Bukan hanya penghargaan, tapi ada reward, ada laptop. Kemarin kita baru bagi-bagi laptop. Wah, One Vision juga bagi-bagi laptop. Kita semua banjir Bapak Ibu. Bandung kebagian laptop. Wah, laptop tuh di mana-mana. Wah, luar biasa ya. DHO kita bakalan terima juga. Glory Tip kita bakalan terima. Pokoknya intinya PBO Anda itu akan melahirkan reward-reward Anda. Bapak Ibu ya. Terakhir, next Pak. Karena Anda sekarang CP, saya ucapkan sampai jumpa di Royal Weekend ya. Kita doakan Bapak Ibu semoga pandemi ini segera selesai karena kita juga sudah
sangat kangen sekali dengan pertemuan bersyarat yang One Vision buat Bapak Ibu. Kita ada Royal Weekend, ada Crown Life Bapak Ibu. Itu semoga pandemik ini menjadi cepat berakhir. Dan ingat, tidak jadi alasan gara-gara pandemik Anda tidak ber-PBU. Ya, kami tunggu Anda di panggung online, ya, di Instastory Anda, menjadi Majesty, menjadi ambasador, menjadi pemenang Bapak Ibu. Saya yakin kalau di otak Anda adalah orang tua Anda, Allah akan jalankan bisnis Anda dengan mulus. Ya, percaya sama saya, semua karena sikap kita menentukan peringkat kita, sikap kita menentukan PBO kita. Kalau saya bisa, Bapak Ibu, Anda semua pasti bisa. Kalau Bandung bisa, semua kota juga pasti bisa. Saya tunggu gebrakan di kota Anda. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di puncak. Saya Oleh, selamat malam.